Baik, selamat pagi. Di sini kami dari kelompok SGDA 9 akan mempresentasikan tentang student project kita kali ini. Baik, yang berjudul Long Term Travel and Expertise. Next. Berikut anggota dari kelompok SGDA 9. Next. Adapun beberapa pembahasan akan kami sampaikan, yaitu bisa dilihat pada layar. Next. Baik, yang pertama itu pendahuluan. Next. Baik, di sini saya akan pertama kami menjelaskan tentang latar belakang dari pengambilan SP kita kali ini, yaitu adanya peningkatan tren bepergian. Tren bepergian saat ini sedang banyak diminati oleh kalangan masyarakat. Hal tersebut didukung dengan majunya teknologi, terutama dalam bidang transportasi, yang dapat mempermudah seorang untuk berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Tren ini tidak hanya untuk tujuan wisata saja, tapi juga untuk menunjang pendidikan maupun bisnis. Walaupun saat ini masih terjadi pandemi COVID-19, tapi tingkat wisatawan internasional mengalami peningkatan selama bulan Juni dan Juli 2021. Peningkatan ini didukung oleh pembukaan kembali banyak tujuan wisata pada perjalanan internasional. Yang peningkatan tren tersebut bukannya tidak memiliki suatu tantangan, tetapi juga memiliki satu risiko terhadap kesehatan. Risiko kesehatan yang dapat muncul bersifat beragam, seperti risiko mengalami kecelakaan dan cedera, dan heat stroke bahkan menjadi sumber penularan penyakit infeksi. Penyakit infeksi merupakan penyakit yang dapat dikatakan paling sering terjadi pada wisatawan. Hal ini dapat dilihat pada penelitian dilakukan oleh wisatawan pelancong yang saja kembali dari suatu negara menunjukkan bahwa hampir setengahnya menderita suatu penyakit infeksi, seperti infeksi kulit, demam berdarah, penyakit malaria, dan diare pada wisatawan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Made dan Kaljana dengan 3 digit yang terakhir 127. Saya izin melanjutkan untuk latar belakang. Selanjutnya yaitu kewaspadaan dan kesiapan yang perlu diperhatikan dari para traveler. Dan dengan data yang disebutkan oleh Kakak tadi menunjukkan bahwa kewaspadaan dan kesiapan para wisatawan masih perlu diperhatikan. Setidaknya para wisatawan harus mengetahui apa saja yang perlu dipersiapkan, khususnya dalam hal kesehatan. Para wisatawan masih perlu membekali diri dan mempersiapkan diri akan adanya penyakit-penyakit yang menantinya di daerah tujuan pariwisata. Selain itu, wisatawan juga perlu untuk mempersiapkan diri dengan vaksinasi-vaksinasi tertentu seperti vaksinasi influenza, hepatitis A dan B, tifoid, rabies, polio, COVID-19, dan masih banyak lagi. Nah, dengan hal itu, setidaknya membantu para wisatawan untuk mencegah terjangkit penyakit infeksi yang endemik di suatu daerah tujuan pariwisata. Selanjutnya, yaitu yang terakhir adalah vaksinasi belum populer. Nah, namun persiapan dalam bidang kesehatan, yaitu vaksinasi, masih belum populer pada kalangan wisatawan. Mereka masih belum mengetahui betapa pentingnya kesiapan diri dalam melakukan perjalanan wisata ke suatu daerah. Persiapan pada bidang kesehatan sangat perlu dilakukan menilai saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai long-term travelers and expatriates. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Dewi dengan 3 digit PIN terakhir 031. Saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan dan juga manfaat penulisan student project ini. Adapun tujuan penulisan student project ini, yaitu yang pertama dapat mengetahui dan memahami definisi dari long term traveler and expatriates, kemudian dapat mengetahui dan memahami epidemiologi, kriteria inklusi, faktor risiko, vaksinasi bagi perjalanan long term traveler and expatriates. Bisa di next. Selanjutnya, adapun manfaat terkait dengan penulisan student project ini, yang pertama yaitu bagi masyarakat. Dengan penulisan student project ini, masyarakat dapat mengetahui kriteria, persyaratan, dan juga risiko dari perjalanan wisata dalam waktu yang lama, sehingga masyarakat menjadi sadar dan juga waspada sebelum melakukan perjalanan wisata dalam waktu yang lama. Kemudian bagi institusi dan mahasiswa. Bagi mahasiswa, penulisan student project ini dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan pemahaman bagi long-term traveler and expatriates. Selain itu, penulisan student project ini dapat bermanfaat bagi institusi karena dapat menambah kepustakaan serta membawa nama baik institusi. Kemudian yang terakhir bagi penulis. Penulisan student project ini dapat menambah wawasan, pemahaman, dan juga pengetahuan mengenai long-term traveler and expatriates. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Nyaman Bagus Kristiana dengan 3 digit NIM terakhir 015. Di sini saya akan menjelaskan bagian definisi. Jadi, long term traveler merupakan istilah yang digunakan untuk mendefinisikan seorang pelaku perjalanan yang pergi ke sebuah tempat atau ke negara lain dengan tujuan berlibur atau untuk bekerja dengan durasi lebih dari 6 bulan. Sebelum memutuskan untuk melakukan perjalanan ke suatu negara dalam waktu yang lama, seorang harus melalui pemeriksaan secara medis untuk mengidentifikasi suatu penyakit untuk memastikan kelayakan pergi maupun mempersiapkan obat-obatan yang mungkin diperlukan selama di daerah tujuan. Hal ini diperlukan karena beberapa negara memiliki kualitas obat yang rendah dan bahkan menggunakan obat palsu yang akan menimbulkan kerugian bagi wisatawan itu sendiri. Sehingga dengan melakukan pemeriksaan dan persiapan yang baik, maka diharapkan kesehatan wisatawan tetap terjaga. Kemungkinan untuk terjangkit suatu
Penyakit atau mengalami injuri pada wisatawan juga tergantung dengan durasi berapa lama ia tinggal pada suatu daerah, sehingga pertimbangan khusus perlu diberikan untuk wisatawan yang merencanakan long term visit, yaitu lebih dari 6 bulan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nila Cintia Prasanti Prameswari dengan 3 digit yang terakhir 247 akan menjelaskan mengenai epidemiologi. Kedokteran wisata sangat cepat berkembang dikarenakan jumlah wisatawan yang meningkat dan berkembang ke arah wisata eksotik. Peningkatan ini telah terjadi sejak 10 tahun terakhir. Menurut Organisasi Wisata Dunia, kedatangan wisatawan internasional meningkat sekitar 4% setiap tahunnya selama 6 tahun terakhir. Peningkatan ini menarik banyak perhatian, yaitu sikap, praktik, dan pengetahuan wisatawan mengenai perawatan kesehatan, perjalanan, penyakit terkait, dan vaksinasi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini perkenalkan saya Kademeda Jumarlina dengan 3 digit yang terakhir 054 akan melanjutkan mengenai epidemiologi. Jadi berdasarkan hasil penelitian, itu menunjukkan bahwa dari 100.000 orang yang berpergian ke negara berkembang selama lebih dari 1 bulan, itu 5.000 harus istirahat di tempat tidur, 5.000 orang harus mengalami gangguan kesehatan, kemudian 300 orang harus dirawat, 50 orang harus dievakuasi melalui udara, dan 1 orang meninggal dunia. Dari 600 juta wisata di seluruh dunia, hanya sekitar 8% yang mempersiapkan diri dengan baik, yaitu melakukan konsultasi sebelum perjalanan wisata. Nah, hal ini merupakan tantangan kedokteran wisata ke depannya, sehingga diharapkan kedokteran wisata dapat memberi manfaat serta pencegahan penyakit dan menurunkan risiko perjalanan. Baik, sekian dari saya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Dr. Erati Diapalati dengan 3 digit terakhir 155, izin melanjutkan mengenai kriteria inklusi dari long term traveler and expatriates. Untuk poin-poinnya, yang pertama yaitu telah melintasi perbatasan internasional dalam 10 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, sebelum keberangkatan, semua wisatawan harus menjalani pemeriksaan medis dan gizi lengkap. Kemudian untuk ekspatriat, melakukan evaluasi psikologis dapat bermanfaat karena pengulangan ini seringkali disebabkan oleh masalah psikologis yang dapat diatasi sebelum melakukan perjalanan. Kemudian untuk wisatawan dengan diagnosis pasti termasuk hasil screening yang sehat dapat menjadi kriteria inklusi untuk long-term travel and expatriates. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Rati, perkenalkan nama saya Niputu Permelita Atnyaswari dengan 3 digit NIM terakhir 186. Berikut ini saya akan melanjutkan dari teman saya, di mana itu kriteria inklusi. Untuk memperjelas kriteria inklusi, perlu mengisi kuesioner yang terdiri dari data demografi, di mana dilihat dari usia, jenis kelamin, negara kelahiran, dan negara tempat tinggal. Dan data-data lainnya seperti riwayat perjalanan, status rawat inap atau rawat jalan, diagnosis utama, pertemuan pra-perjalanan untuk nasihat kesehatan perjalanan, alasan perjalanan terakhir, klasifikasi pasien, dan risiko kualifikasi tingkat. Nah, dalam analisis ini melibatkan orang-orang yang melakukan perjalanan wisata, kunjungan ke teman dan kerabat atau VVR, bisnis, keperluan militer, pendidikan, penelitian, atau pekerjaan misionaris atau sukarelawan. Adapun beberapa pengecualian kriteria seperti mengecualikan catatan yang tidak memiliki tujuan paparan atau durasi perjalanan, serta catatan wisatawan yang bermigrasi, wisatawan dengan beberapa perjalanan tanpa lokasi paparan ditentukan, diagnosis akhir yang dikaitkan dengan perjalanan dengan durasi yang tidak ditentukan, durasi perjalanan 1-6 bulan, dan wisatawan terlihat selama perjalanan. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya izin melanjutkan untuk faktor resiko. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madya Regina Masari dengan 3 digit dan terakhir 03. Adapun faktor resiko yang pertama yaitu risiko bencana alam, itu penting sebagai pertimbangan wisatawan dalam melakukan perjalanan panjang dan kunjungan kembali. Yang kedua ada risiko fisik, yaitu penting bagi wisatawan tidak hanya untuk perjalanan jangka panjang saja, tapi juga bagi yang akan menetap di suatu wilayah. Yang ketiga ada risiko politik, yaitu faktor risiko politik tinggi biasa dihindari oleh para wisatawan yang memiliki pendapatan yang tinggi, mengingat adanya perbedaan pandangan politik di berbagai wilayah. Yang keempat ada risiko kinerja, di mana risiko ini tidak terlalu terpengaruh yang terlalu signifikan. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Gusti Ngurah Bagus Baskara dengan 3 digit yang terakhir 243. Ini saya akan menjelaskan long-term travels dan expatriates menimbulkan berbagai risiko seperti yang sudah ada di atas, namun risiko yang juga paling sering terjadi adalah penularan penyakit, baik yang communicable atau non-communicable, serta risiko terjadinya cedera selama perjalanan. Berikut penyakit yang sering terjadi. Yang pertama ada malaria, yang kedua ada penyakit gastrointestinal dan diare, yang ketiga ada tuberkulosis, yang keempat ada dengue dan penyakit akibat faktor nyamuk lainnya, yang kelima ada HIV dan PMS, yang keenam ada cedera, dan yang terakhir ada masalah psikologis. Baik, sekian dari saya, terima kasih.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi, perkenalkan, nama saya Anak Bunda Rekameter. Jadi, untuk vaksinasi long term travelers dan expatris, yaitu datangnya pelancong ke tempat pariwisata dengan jangka waktu yang lama dapat berpotensi dalam penularan suatu penyakit yang berlangsung dengan cepat serta dapat menularkan ke daerah asalnya. Beberapa contoh penyakit menular yang bisa ditularkan oleh para pelancong, misalnya hepatitis A, influenza, yellow fever, Japanese encephalitis, meningitis, yang sebenarnya dapat dicegah dengan vaksinasi. Di mana vaksinasi ini merupakan suatu tindakan pemberian sediaan yang mengandung patogen yang bertujuan untuk menginduksi pembentukan imun pada tubuh yang akan bekerja 2 minggu setelah injeksi dan akan aktif di tubuh selama 3 tahun. Next. Berikut merupakan jenis travel vaccine, yaitu yang pertama ada vaksin influenza, di mana vaksin ini bertujuan untuk memberi kekebalan terhadap beberapa tipe virus influenza seperti tipe A dan tipe B, dan vaksin ini diberikan dengan metode injeksi intramuskular. Vaksin ini dianjurkan untuk kelompok usia lebih dari 50 tahun, dan untuk kelompok usia dewasa, vaksin ini diberikan dengan dosis 0,5 ml. Yang kedua ada vaksin hepatitis A, di mana vaksin hepatitis A merupakan vaksin yang bertujuan untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit hepatitis A, yang terdapat 2 bentuk vaksin hepatitis A, yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif, di mana vaksin ini diaplikasikan dengan metode intramuskular, dan vaksin hepatitis A diberikan dengan 2 dosis dengan jarak 6 hingga 12 bulan pada individu yang berisiko terhadap infeksi virus hepatitis A dan individu yang menginginkan imunitas. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi mohon izin untuk melanjutkan. Sini perkenalkan saya Diswi Putra Bandaso dengan 3 digit terakhir 074. Mohon izin untuk melanjutkan. Nah, yang ketiga itu vaksin hepatitis B, di mana virus ini dapat ditularkan melalui cairan tubuh, kontak dengan karier hepatitis B, hemodialisis, paparan terhadap benda yang terinfeksi, hubungan seksual, dan transfusi darah. Vaksin hepatitis B dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti hasil kultur HbSAg dari plasma pasien yang terinfeksi hepatitis B kronik. Vaksin ini diaplikasikan dengan metode intramuskular dan diberikan dengan 3 dosis, yaitu 0, 1, dan 6 bulan. Kemudian ada vaksin meningococcus, yang dimana vaksin ini merupakan vaksin yang wajib diberikan bagi mereka yang akan melakukan ibadah haji dan mereka yang berencana mengunjungi daerah dengan angka meningococcus yang tinggi seperti Afrika. Vaksin ini diaplikasikan dengan metode injeksi subkutan dan bertahan hingga 3 tahun. Kemudian vaksin demam tifoid, yang dimana vaksin ini memberikan kekebalan terhadap demam tifoid. Vaksin ini dianjurkan penggunaannya pada pekerja jasa boga dan wisatawan yang berkunjung ke daerah endemis. Pemberian vaksin diulang setiap 3 tahun sekali. Vaksin ini merupakan vaksin jenis antigen inaktif dan diaplikasikan dengan metode injeksi intramuskular. Kemudian ada vaksin yellow fever, di mana vaksin ini diwajibkan oleh WHO bagi mereka yang berencana mengunjungi ke Afrika Selatan, baik dengan waktu yang lama maupun waktu singkat. Vaksin ini mengandung patogen virus yang dilemahkan. Kemudian cara penggunaan vaksin ini dengan metode injeksi subkutan. Selanjutnya itu vaksin Japanese encephalitis, di mana vaksin ini wajib diberikan bagi mereka yang ingin berwisata ke daerah endemis Asia dan berencana menetap di lebih dari 30 hari. Vaksin Japanese encephalitis yang telah dikembangkan menjadi 4 tipe dengan jadwal vaksinasi dan booster yang berbeda. Vaksin ini diaplikasikan dengan metode injeksi subkutan. Kemudian ada vaksin rabies, yang dimana merupakan vaksin yang wajib diberikan bagi mereka yang akan berwisata ke daerah endemis dan berisiko tergigit hewan yang terinfeksi rabies. Vaksin ini berisi virus yang sudah dilemahkan dan diaplikasikan dengan metode intramuskular ataupun subkutan. Vaksin ini merupakan vaksin dosis tunggal. Kemudian ada vaksin polio, yang dimana vaksin ini diaplikasikan dengan metode oral. Terdapat beberapa negara bebas polio yang menunjukkan para wisatawan agar membawa bukti imunisasi polio pada saat mengurus visa. Negara-negara atau area yang masih ada virus polio liar atau wild polio antara lain Afghanistan, Pakistan, India, dan Nigeria. Kemudian sebagai tambahan, pertimbangkan risiko penyakit yang ada di sekitar daerah tempat tujuan, karena pelancong jangka panjang kemungkinan besar akan melakukan perjalanan secara lokal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya perkenalkan saya Iwayan Arman Somar dengan izin bagi 24. Ini saya akan melanjutkan kesimpulan. Next, long term traveler and expatris definisikan sebagai seorang pelaku perjalanan pergi ke sebuah tempat atau negara lain dengan tujuan berlibur ataupun bekerja dengan durasi lebih dari 6 bulan. Dalam 10 tahun terakhir, jadi peningkatan perjalanan internasional secara signifikan. Dan juga dari data yang ada, setidaknya terdapat 600 juta wisatawan di seluruh dunia. Tetapi sebagian kecil, 8% yang hanya mempersiapkan diri dengan baik, yaitu melakukan konsultasi sebelum mulai wisata. Untuk kriteria inklusi long term traveler and expatris ini harus telah melintasi perjalanan ataupun perbatasan internasional dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, untuk wisatawan disarankan mencari tahu pengobatan dan juga nasihat medis untuk dugaan penyakit yang berhubungan dengan perjalanan. Sehingga sebelum keberangkatan, semua wisatawan tersebut akan menjalani pemeriksaan medis dan juga gigi secara lengkap. Adapun faktor risiko dari traveler and expatris ini, yaitu ada bencana alam, faktor fisik, faktor politik, dan juga risiko kinerja. Untuk mengurangi risiko penularan, diperlukan vaksinasi yang seperti disebutkan tadi, influenza, hepatitis A, hepatitis B, vaksin meningococcus, vaksin demam tifoid, yellow fever, Japanese encephalitis, vaksin rabies, polio, dan juga lainnya sesuai dengan kondisi serta tempat yang akan dituju. Sekian, terima kasih.
Baik, sekian dari materi dan dari SP yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja.